Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan hari karunia Tuhan. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita awali dengan bersaat teduh melalui renungan harian Toraya edisi hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Untuk itu, marilah kita tunduk kepala meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang malam hari ini. Terima kasih Engkau menjaga kami dalam istirahat kami, dan Engkau kembali membangunkan kami dengan tubuh penuh sukacita dan keberkatan untuk kembali memulai aktivitas kami di hari yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan melayakan kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh mengawali hari kami dengan tetap bersandar hanya kepadamu. Ampunkan kiranya kesalahan dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjabah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan menolak panggilannya. Baktu di kualan bahasa Toraya, da ambi kanokai tu petambana. Tidak jarang dalam proses pencalonan anggota majelis gereja baru, banyak yang menolak diri dengan alasan tidak pantas atau tidak mampu. Sebagian juga memahami bahwa panggilan Tuhan tidak bisa ditolak, sekalipun memang tanggung jawabnya berat. Kesadaran atas keterbatasan adalah hal manusiawi, tetapi jangan menjadi alasan untuk menghindar atau menolak panggilan Tuhan. Yeremia sangat menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab itu. Karenanya ia sangat terbuka menyampaikan alasannya di hadapan Tuhan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bagi Yeremia, tanggung jawab yang akan diembannya membutuhkan pengalaman, kematangan, dan kemampuan. Sementara ia merasa bahwa dirinya belum layak dan seyogyanya ia merasa tidak mampu. Sangat wajar jika kita merasa bahwa tanggung jawab menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah, akan tetapi kita tidak dapat menjadikannya alasan untuk menghindar dari panggilan itu. Kesadaran atas ketidakmampuan adalah bagian dari pengakuan iman, dan justru disinilah firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Ia sendiri yang akan memperlengkapi kita menurut kasih karunia-Nya. Jangan engkau katakan, aku masih muda, tidak mampu, tidak bisa, dan lain-lain, tetapi katakanlah bahwa aku akan mampu oleh kuasa dan kehendak-Nya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin, firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kami waktu, kekuatan, serta kesehatan. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini dapat menjadi suluh pedoman kami dalam melaksanakan segala aktivitas kami di hari ini. Ajarlah kami untuk dapat memahami panggilan-Mu dalam
kehidupan kami, dan menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terus mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang terus melayani Engkau dengan segala keterbatasan kami. Ampunkan kiranya kesalahan dosa kami, dan terimalah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi hari ini. Kiranya Yesus, Sang Juru Selamat, memberkati kita dan menyertai kita dalam kehidupan kita menjalani hari-hari karunia-Nya. Selalu andalkan Tuhan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.